Halo, selamat malam Bang Sul. Ini saya Yerhanis Yusuf. Malam ini apa boleh saya melihat Anda aktif, jadi dengan berbagai topik. Jadi bagaimana kalau kita mencari akar masalah Islam dan Kristen dan kita coba membahasnya. Bagaimana? Mohon ditanggapi. Baik, Saudara Yerhanis Yusuf. Ya, Alhamdulillah malam ini saya mendengarkan suara Anda agak kencang ya. Ini saya berdiskusi dengan Pak Martin Ali, tapi nggak apa-apa. Karena Pak Martin itu kan hanya saya anggap sebagai hiburan saja ya. Ya, supaya nggak ngantuk. Oke, kita membahas tentang Islam dan Kristen. Dari sudut pandang Yesus dulu ya. Yesus sejak dia menjadi guru, selama dia menjadi guru, dia mengajarkan tentang kaidah-kaidah Islam. Di antaranya mengajarkan bersyahadat, mengajarkan umatnya untuk sholat, untuk bertaubat, ya, untuk sujud di dalam beribadah, mengangkat kedua tangan, berdoa kepada yang ada esensinya yang ada di langit. Kemudian Yesus mengajarkan sunat, Yesus memperlihatkan bukti puasa. Yesus memberikan ajaran di mana ajarannya itu muatannya adalah supaya manusia berbuat baik atau beramal soleh. Lalu kemudian Yesus juga senantiasa mengucapkan kata insya Allah, tidak mengatakan pasti selamat masuk surga, enggak. Lalu kemudian Yesus mengajarkan kepada wanita untuk tutup aurat. Yesus mengajarkan bersuci atau wudhu. Yesus mengajarkan mentahirkan diri atau berjunub ya. Lalu kemudian Yesus juga memberikan contoh yang baik, orang mati itu harus dikafani. Nah, dari pijakan inilah kemudian, kalau Anda tidak mampu untuk minimal menyetarai pengajaran-pengajaran Yesus tentang Islam, ya dengan mengajarkan ajaran Anda tentang Yesus kaitannya dengan Kristen, saya cuma ingin minta satu hal kepada Anda. Ketika Yesus berseru di dalam Lukas 24 ayat 36, Yesus di situ dengan lantang berseru kepada murid-muridnya, Shalom alaihim. Di mana kata ini, Shalom itu adalah kata dasar dari bahasa Aramaik, ya, kata dasar dari kata Aramaik yang kemudian di dalam bahasa Arab yang bahasa serumpun dengan bahasa Aramaik ini, di situ jelas Islam adalah pijakan dasarnya. Shalom sama dengan Islam. Nah, sekarang ada tidak seruan Yesus tentang kata Kristen? Itu poin yang sangat-sangat sederhana, tetapi karena Anda ingin membahas tentang Islam dan Kristen, maka saya kesimpulkan Yesus menyeruh kepada murid-muridnya agar berislam. Sekarang pertanyaan saya, ada tidak seruan Yesus agar berkristen? Maksudnya agar menjadi orang-orang yang menyembah dirinya. Ada tidak? Silakan. Oke, selamat malam. Begini yang saya mau bilang, saya betul menganggap Anda mempunyai pengetahuan. Makanya saya ingin berdialog dengan Anda. Begini loh, yang saya bilang, kita mau mencari apa sih akar permasalahan Islam Kristen, sehingga sampai istilahnya banyak sekali ada dialog-dialog lintas agama yang melibatkan istilah Islam Kristen. Itu maksud saya. Tetapi untuk menanggapi apa tanggapan Anda, maksudnya apa pesan Anda ini, begini saudara, nggak perlu terlalu yakin tentang apa yang Yesus sampaikan tentang Islam. Itu sama sekali bagi kami langsung ini, saya mau komen apa, karena memang tidak ada titik temunya. Saya sampai sekarang pun heran kenapa ada orang Islam mengatakan Yesus mengajarkan Islam lah, Yesus itu Islam. Heran saja. Begini yang saya mau katakan. Untuk menanggapi pertanyaan kamu itu, bagaimana saya mau menjawab kalau kamu tidak mempunyai dasar pengetahuan tentang Yesus? Bagaimana saya mau menjawab itu? Ya memang jelas Yesus tidak pernah sedikit pun menyinggung tentang Islam atau apa, itu tidak ada. Tidak ada dalam
kekristenan kalau Yesus mengajarkan tentang Islam itu bagaimana. Itu jauh, sehingga apa yang Anda paparkan ini saya juga heran. Karena saya tahu mungkin Anda diberi masukan oleh guru-guru Anda yang kebanyakan mungkin jauh dari pandangan Kristen terhadap Yesus. Begini yang saya mau bilang, akar masalah yang saya lihat antara Islam dan Kristen. Saya berpikir dalam Kristen tidak pernah ada sangkut paut menyebut Islam, itu tidak. Hanya ketika Al-Quran yang diyakini oleh orang Islam menginformasikan tentang iman Kristen, terutama Yesus, yang bagi umat Islam ya itu kebenaran, tetapi bagi kami asing. Bahkan kami merasa itu apa yang mau disampaikan Quran tentang Yesus. Itu akar permasalahannya itu yang Anda perlu ketahui. Atau akar permasalahan Islam Kristen yang Anda pahami itu apa? Itu dulu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda membuat opini sendiri dan membuat pertanyaan sendiri, bagaimana saya mau menjawab? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Islam. Dia tidak tahu itu tentang Islam. Itu yang perlu Anda pahami. Dan kalau bisa, bagi semua orang yang mendengar tentang percakapan kita ini, Yesus sama sekali tidak pernah tahu menahu tentang Islam itu. Oke. Baik. Jadi pertanyaan saudara sangat baik ya, dan sangat menarik untuk kita bahas. Ini adalah pijakan, dan tolong Anda dengarkan perkataan demi perkataan yang saya akan sampaikan ini. Akar permasalahan antara Islam dan Kristen. Namun sebelum saya bahas itu, saya katakan kepada Anda, di dalam Lukas 24 ayat 36, Yesus berseru kepada murid-muridnya, "Salam, Islam alaihim, untuk kalian semua." Kenapa saya katakan demikian? Yesus menyebut Islam untuk kalian semua karena Yesus mengatakan damai sejahtera untuk kalian semua. Nah, untuk menjadi damai sejahtera, pijakannya harus patokan dalam hidup itu bermuarah kepada pengajaran Tuhan, pengajaran Allah. Anda tidak akan mendapatkan damai sejahtera ketika Anda melanggar semua perintah Allah, perintah Tuhan. Ya. Nah, sekarang gini, Anda orang Melayu, ya, terlepas Anda itu ada di Malaysia atau di mana ya, ketika Anda bertanya, kenapa Islam dan juga Kristen senantiasa selalu berseteruh? Harus ada perdebatan di hampir setiap masa antara Islam Kristen itu ada saja perdebatan, khususnya di tanah Melayu. Malaysia, Indonesia. Ya, kita ambil lingkup kecilnya aja dulu. Jadi gini kawan. Pertanyaan yang lain, pertanyaan yang saya ingin mengambil pertanyaan juga untuk Anda pahami dengan baik. Kenapa umat Islam tidak pernah berdebat dengan orang Hindu tentang konsep ketuhanan, tentang konsep kenabian, tentang konsep kerasulan, tentang konsep kitab suci? Kenapa? Jawabannya, karena orang Hindu, orang Buddha tidak pernah menampilkan agamanya dengan keislam-islaman. Saya kira Anda sudah paham ini. Jadi penyebab sehingga Islam dan Kristen itu senantiasa berseteru, dalam arti kata sering berdebat, karena orang Kristen itu jahil. Ya, agama Kristen itu usil. Dan yang terpenting, agama Kristen itu tidak percaya diri. Kenapa jahil? Karena orang Kristen senantiasa mengajarkan ajarannya dengan menggunakan kaidah-kaidah prinsip, bahasa-bahasa prinsip yang sangat sakral di dalam ajaran agama Islam. Kenapa usil?
Karena orang Kristen senantiasa menyebut sembahan-sembahan mereka, menyebut kitab mereka, menyebut penghulu-penghulu agama mereka dengan istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam ajaran agama Islam. Paham ya? Kenapa kurang percaya diri? Karena orang Kristen tidak mau tampil ya dengan beragama berlandaskan atas original teks kitab dan asal usul ajaran mereka. Sudah tahu original kitabnya mereka adalah bahasa Yunani, tahu mereka. Sudah tahu markas besar pusat kekristenan itu adanya di Eropa, di Romawi, tahu mereka. Tetapi mereka tidak percaya diri menyebut Paulus dengan sebutan apostolos, tidak mau. Menyebut kitabnya dengan sebutan Biblos, nggak mau. Ya. Menyebut Tuhannya dengan sebutan Theos, nggak mau. Maunya nyebut Alkitab, maunya nyebut Allah, maunya nyebut kata iman, maunya menyebut kata rasul, kata nabi, dan seterusnya. Jadi selalu keislam-islaman, usil terhadap ajaran orang lain, menutupi sesuatu yang kelihatannya memang ada yang ditutupin gitu loh. Andai saja orang Kristen itu tampil seperti Hindu, Buddha, percaya diri menggunakan ajaran agama mereka, tidak ke-Islam-Islaman, yakin dan percaya Islam dan Kristen tidak akan ada perdebatan seperti ini. Buat apa? Theos ya theosmo, apostolos ya apostolosmo. Iya toh? Tidak ada kaitannya dengan Islam. Tapi ketika Anda menyebut Allah punya anak, Allah menjelma menjadi manusia, Allah digebukin, Allah menjelma, ditampar, diseret, bahkan dibunuh, Anda cari masalah dengan Islam. Ya, ketika kitab yang di dalamnya tadinya disebut babi haram, babi hutan haram, yang tadinya disebut cula badak berubah lagi menjadi tanduk banteng, dan seterusnya, di mana Tuhan di situ diumpamakan sebagai manusia terkutuk di tiang palang, ditampar, disunat hari ke-8, dan itu Anda katakan sebagai Allah. Disitulah Anda cari masalah dengan Islam. Ketika kitab Anda yang isinya adalah hanya terjemahan Anda sebut dengan sebutan Alkitab, sementara Alkitab itu adalah penamaan dari nama lain daripada Al-Quran, itu Anda cari masalah dengan Islam. Ketika Paulus, yang adalah orang yang tidak dikenal oleh Nabi Yesus, yang adalah mengajarkan ajaran agama mitologi Romawi, ya, mengajarkan menyembah Tuhan, dewa-dewa, yang kalian dewanya itu kalian tutupi dengan sebutan Allah, dengan sebutan Eloh, dengan sebutan ilahi, itu Anda sedang cari ribut dengan Islam. Jadi pertanyaan Anda sangat baik, supaya Anda tahu akar permasalahannya ada datangnya dari mimbar gereja. Berhenti menyebut kata Allah, berhenti menyebut kata iman, berhenti menyebut kata rasul, nabi, Alkitab, dan seterusnya. Berhenti jika mau perdebatan ini berhenti. Tapi selama Anda mengatakan Allah mengutus anaknya, ya, Allah menjelma menjadi manusia, Allah mati, bangkit hari ketiga, itu Anda cari masalah. Dan perdebatan ini tidak akan pernah berhenti selama Kristen masih ke Islam-Islaman. Itu yang perlu Anda pahami. Akar permasalahannya itu dari mimbar gereja asal masalahnya, sehingga ada perdebatan. Lihat, Hindu Islam tidak pernah berdebat, Hindu Buddha tidak pernah berdebat, Hindu Islam kemudian tidak pernah berdebat. Kenapa? Karena mereka percaya diri dengan asal usul dan original kitab mereka. Kristen, wah, besok hari bisa jadi Natal disebut dengan sebutan Idul Karbit, ya, atau Idul Menghia, dan apapun itu bisa jadi disebut dengan kelahiran Yesus dengan sebutan yang tidak pernah kita sangka-sangka, menyebutnya dengan Yaumul Milad Isa Al-Masih. Bisa jadi. Nah, itulah hebatnya. Ketika Anda mencari akar permasalahannya,
Anda akan tahu bahwa ternyata agama Anda lah yang menyebabkan perdebatan ini harus terjadi. Paham sampai sini, kawan? Begini, Saudara Sul, dari sekian banyak statement yang Anda berikan, saya menangkap sedikit yang mau saya tanggapi. Pertama, yang saya mau luruskan, Salam Abrim. Saya tidak pernah dengar salam Islam. Itu bukan sampai kadang saya pun dengar Anda sampai saya pun tertawa sendiri. Itu asing bagi kami. Ya terserah kalau Anda mau bilang itu salam Islam apa. Tidak ada sangkut pautnya itu mungkin bagi Anda ada untuk menjadi pijakan bahwa Kristen usil terhadap Islam. Begini loh, bukan hanya di Indonesia, tetapi coba lihat sejarah Islam, bagaimana ketika bertemu dengan Kristen di zaman awal-awalnya itu. Ada gesekan-gesekan itu mempertanyakan apa-apa. Jadi saya rasa ini bukan masalah yang masalah bahasanya Allah atau teos yang Anda bilang. Dalam kekristenan, inkulturasi sangat dipentingkan agar semua bangsa memahami siapa dia. Inkulturasi. Ya kebetulan Islam duluan hadir di Indonesia, Kristen belakangan. Jadi bahasa yang sudah diserap oleh orang Indonesia, ya dipakailah karena memang Kristen Indonesia ya orang Indonesia. Untuk permasalahan macam bahasa atau apa-apa, itu semua pun sudah diklarifikasi. Saya lihat pun sudah jelas, bahkan pemuka-pemuka agama kita mungkin tidak bisa berkomentar banyak juga tentang hal itu. Itu semua sudah ada kejelasannya. Maksud saya di sini, Anda punya argumentasi terbalik. Kenapa saya bilang terbalik? Ya, di Indonesia Islam duluan sebelum Kristen. Tetapi di dunia Kristen dulu baru Islam. Jadi bagaimana mungkin usil-mengusil itu hanya ketika kamu melihat bahwa perdebatan yang ada mungkin hanya sekitar ini. Tidak, tetapi lihat inti ajaranmu atau dasar ajaranmu yang memberitahukan, menginformasikan tentang iman Kristen. Itu yang menjadi istilahnya titik-titik tolak. Bagaimana ada gesekan-gesekan antara Islam dengan Kristen. Itu jangan terlalu banyak memberi ceramah tapi dengan makna atau poin-poin yang sedikit sehingga mengaburkan makna. Tolong memberitahu sesuatu itu secara jelas, yang tahunya topiknya begini-begini ya. Jangan terlalu dengan banyak ceramah yang kelihatannya mengaburkan apa yang mau Anda sampaikan. Oke, mohon tanggapan. Jadi gini kawan, Yesus ketika datang kepada murid-muridnya, dia katakan Salam alaikum, yaitu seirama setara dengan kalimat Assalamu alaikum. Nah, assalam di sini itu adalah akar kata yang kemudian disebut dengan sebutan Islam. Ya. Sehingga ketika ada yang mengatakan Shalom alaihim, itu sama maknanya Islam untuk kalian semua. Tetapi kalau Anda tidak mau mengakui itu, ya itu hak Anda. Tapi yang terpenting, Yesus mengajarkan tentang Shalom. Yesus mengajarkan tentang Islam. Mengajarkan tentang salamah, aslamah. Nah, buktinya Yesus bersahadat, Yohanes 17 ayat 3. Yesus sholat dan bertaubat, Matius 4 ayat 17. Yesus sunat, Lukas 2 ayat 21. Kemudian ada lagi Yesus berpuasa, Matius 6 ayat 16. Ya, Yesus mengajarkan bagaimana beramal baik, Matius 5 ayat 39.
Jadi Yesus mengajarkan tentang Islam, tidak mengajarkan tentang kekristenan. Nyembah 3 Tuhan, makan babi, ibadah hari Minggu, tidak sunat. Itu Yesus tidak ajarkan. Dengan 2 prinsip ini, Yesus telah menyeru agar menjadi Islam. Kedua, Yesus mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Yesus memberi teori, Yesus memberi praktek. Ikuti Yesus, maka Anda akan menjadi Islam. Yesus sujud, Anda sujud, Anda berarti lagi dalam keadaan sholat. Yesus puasa, sunat, Anda sunat, berarti Anda sudah menunaikan bagian daripada Islam. Ya, Anda sholat, Yesus sujud, Yesus puasa, Anda berpuasa, berarti Anda sudah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Dan banyak hal yang diajarkan oleh Yesus yang merupakan cerminan daripada pengajaran Islam itu sendiri. Dan tidak ada hal yang dilakukan oleh Kristen yang cerminannya bersumber daripada Yesus. Itu agar Anda pahami. Kembali kepada pertanyaan Anda tentang perseteruan yang terjadi antara Islam dan Kristen. Di awal saya sudah menerangkan kepada Anda, ya, kenapa Islam Kristen itu berdebat? Kenapa selalu ada gesekan? Karena Kristen tampil ke Islam-Islaman. Itu poinnya. Itu poinnya. Kalau Kristen menyebut kitabnya dengan sebutan Biblos. Kalau pingin kali bahasa Arab, maka gunakan Al-Muqaddas. Ya, atau Kutubun. Kalau pingin kali diarabkan. Jangan Alkitab, karena Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Kalau orang Kristen tidak mau berseteru, tinggalkan penyebutan Allah di dalam kitab Anda. Sebutlah Theos atau Tuhan. Kalau pingin kali di Indonesia kan, ya. Kalau pingin kali diarabkan, ya sebut aja dengan Rabb. Jangan Allah, supaya tidak ada gesekan. Paham ya? Jangan ada kata Rasul di dalam kitab Anda. Apalagi menobatkannya kepada pembunuh seperti Paulus. Jangan ada kata Rasul yang diperuntukkan untuk Lukas, yang dia duduk sebagai nabi aja tidak, sebagai murid Yesus aja tidak, tetapi dia adalah wartawan lepas yang menuliskan, yang memuaskan dirinya untuk menulis sesuatu berdasarkan atas hasil penyelidikan. Jangan. Ya, jangan ada kata nabi di dalam kitab Anda. Ya. Jangan ada kata iman di dalam kitab Anda. Karena itu adalah kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang sangat sakral di dalam imannya orang Kristen. Itulah yang menyebabkan kita sering bergesekan, kita sering berdialog seperti ini, kita sering berdebat. Coba sekiranya Kristen menggunakan kata Theos, atau Kristen menggunakan kata gospel, atau Kristen menggunakan kata aposteles, Kristen menggunakan kata pneuma, Kristen menggunakan kata Kristus, dan seterusnya, maka tidak akan pernah ada gesekan, tidak pernah ada perdebatan. Itu intinya. Hari ini Kristen berjanji, bersumpah tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Saya jamin tidak akan ada perdebatan. Saya jamin tidak akan ada gesekan. Untuk apa? Tetapi selama Kristen mengambil kata Allah, menyebut kata Rasul, menyebut kata Nabi, menyebut kata iman, menyebut kata Alkitab dan seterusnya, mukjizat dan seterusnya, maka selama itu juga perdebatan ini akan terjadi. Jadi Anda tidak usah mencari kambing hitam. Ya, jawabannya itu berhenti menyebut Tuhanmu dengan sebutan Allah, berhenti menyebut Paulus dengan sebutan Rasul, berhenti menyebut kitabmu dengan sebutan Alkitab, maka perdebatan tidak akan pernah lagi terjadi. Buat apa Islam ribut dengan Theosmu? Buat apa Islam ribut dengan gospelmu? Buat apa Islam ribut dengan apostolesmu? Buat apa? Belum ada sejarahnya Islam berdebat membahas tentang Buddha, membahas tentang Hindu, membahas tentang Siddhartha Gautama. Tidak ada itu. Tapi Islam akan berdiri kokoh ketika dibahas ketika agama lain yang menganut ajaran pagan menyebut nama Allah, menyebut
kata Alkitab, menyebut kata Nabi, menyebut kata Rasul, menyebut kata iman, Islam akan tetap akan meluruskan semua paham-paham mereka tentang apa yang mereka ambil dari Quran. Paham? Iya, untuk menanggapi Anda ini, saya hanya mau mengharapkan supaya Anda juga mendengarkan VN saya sampai habis, sehingga komennya tidak berulang. Saya mendengarkan VN Anda sampai habis loh, baru saya komen. Ini kelihatan komen saya yang di atas Anda lewati, karena saya sudah jelaskan itu tentang perkataan apa-apa. Begini loh, untuk melihat VN Anda ini, pertama, itu baru saya setuju kalau kesetaraan salom LM dengan Assalamualaikum, ya kesetaraan ya, betul, salam damai diberikan, iya itu betul, tapi bukan berarti bahwa salam damai di dalam Kristen itu bilang mewartakan tentang Islam, itu sama sekali jauh. Kesetaraan itu tidak dipungkiri, maksudnya istilahnya memang Yesus dengan bahasanya mengatakan salam damai. Di dalam Islam ada Assalamualaikum, ya itu hanya karena bahasa, tidak jadi masalah, itu tidak jadi apa-apa hal. Dan tentang bahasa saya sudah jelaskan di atas, tidak perlu saya ulangi lagi. Begini, coba untuk selanjutnya nih, menanggapi VN Anda selanjutnya, coba Anda sedikit juga bisa memantau perdebatan Islam Kristen di luar. Apakah orang di luar Indonesia istilahnya yang menggunakan bahasa Inggris, ada menggunakan kata Allah, ada menggunakan Alkitab, ada menggunakan nama-nama yang Anda sebutkan? Tidak ada. Ini hanya saya bilang, kita lihat inti apa maksudnya, akar masalahnya tuh jangan sesempit itu. Kita lihat akar masalahnya. Kalau Anda mengatakan akar masalahnya ini ya klop lah, berarti tinggal Kristen saja bagaimana itu menanggapi itu dan tidak ada perdebatan. Itu betul yang Anda katakan kalau hanya masalah bahasa begitu. Tetapi yang saya lihat, permasalahan itu jauh daripada itu, karena Anda harusnya melihat juga itu perdebatan Islam Kristen di luar Indonesia. Itu harusnya Anda tahu, itu orang tidak menggunakan bahasa-bahasa Indonesia itu, tapi tetap ada perdebatan. Itu berarti akar masalahnya itu bukan cuma itu, ada lebih dalam lagi tentang itu. Saya mau menjelaskan ini hanya karena Anda Islam dan dasar iman Anda adalah Quran, sehingga mungkin akan sedikit terlukakan kalau saya mengupasnya. Ya karena memang itu akar permasalahannya ketika Quran menginformasikan tentang iman Kristen, terutama Yesus di dalam Quran, yang dipercayai orang Islam sebagai kebenaran, tetapi bukan bagi kami orang Kristen. Itu yang masalahnya. Coba dimengerti baik-baik. Saya mendengarkan VN Anda sampai selesai. Adalah kebiasaan saya menyelesaikan VN lawan itu ketika belum menanggapi. Sebelum menanggapi saya harus paham betul apa yang Anda uraikan. Kalau tidak nanti nggak nyambung gitu loh. Dan alhamdulillah apa yang saya paparkan itu pasti nyambung. Hanya saja biasa lawan diskusi saya itu ketika saya menjabarkan, ya dia nggak tahu mau bahas apa lagi gitu. Jadi gini kawan, Anda boleh mengiyakan bahwa salam alaikum kesetaraannya dengan Assalamualaikum, boleh. Dan itu memang tidak salah. Namun penjabarannya kemudian dalam pengajaran Yesus, apakah Yesus mengajarkan tentang ajaran Islam? Ya, jelas. Yesus mengajarkan tentang ajaran Islam. Apa buktinya? Yesus mengajarkan sholat, Yesus mengajarkan puasa, Yesus mengajarkan sunat, Yesus mengajarkan sholat, berdoa, Yesus mengajarkan jilbab, Yesus mengajarkan berwudu, bersuci, Yesus mengajarkan mati di kafani, Yesus mengajarkan punya kiblat. Jadi antara shalom alaikum, Islam atas kamu, Yesus buktikan dengan teori dan praktek.
Yesus mengajarkan ajaran-ajaran Islam, dan Yesus tidak mengajarkan makan babi, Yesus tidak mengajarkan ibadah di gereja, Yesus tidak mengajarkan ibadah hari Minggu, Yesus tidak mengajarkan mati menggunakan pakaian jas, Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada tiga Tuhan, Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada dirinya, tidak sama sekali. Berarti Yesus mengajarkan Islam, tapi tidak mengajarkan tentang Kristen. Itu poin yang harus Anda telan. Karena fakta seperti itu adanya. Mau Anda tolak seperti apapun kerasnya, tetap Yesus adalah orang yang mengajarkan tentang keislaman. Kemudian, ketika Anda mencoba mengkaji akar permasalahannya di luar daripada aspek bahasa, tapi Anda tidak tahu bahwa perseteruan yang terjadi antara Islam dan Kristen itu, di samping daripada aspek yang Anda ingin ungkapkan itu, yaitu pribadi Yesus, juga sangat tertaut dengan peribahasa-peribahasa yang Kristen ambil dari Quran. Gitu loh. Jadi yang ingin saya katakan kepada Anda, Lembaga Alkitab Indonesia mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Al-Quran, memasukkan ke dalam kitabnya, itu bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Nah, bukan tanpa alasan inilah artinya ada alasan tersendiri yang ingin mereka lakukan. Ada misi tersendiri yang sengaja mereka lakukan, yang mereka sudah rancang. Ada tujuan yang mereka ingin capai. Sehingga yang tadinya Angelia Paros, misalnya, utusan, kemudian yang tadinya nabi, yang tadinya Portititis, mereka ganti menjadi nabi. Yang tadinya aposteles, mereka ganti rasul. Yang tadinya gospel, mereka ganti Alkitab. Yang tadinya percaya, festivo, mereka ganti dengan kata iman. Yang tadinya theos, mereka ganti dengan kata Allah. Yang tadinya penepma, mereka ganti dengan kata roh. Yang tadinya egios, mereka ganti menjadi kudus. Yang tadinya teikos, mereka ganti menjadi ilahi. Yang tadinya taifma, mereka ganti menjadi mujizat. Yang tadinya angelos, mereka ganti menjadi malaikat, dan seterusnya. Jadi ada unsur kesengajaan untuk menyamarkan ajaran mitologi Yunani ke dalam pengajaran Islam. Itu yang perlu Anda pahami. Yang Anda ingin uraikan itu pemahaman Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, bahwa beliau tidak disalib, itu yang Anda ingin jadikan sebagai acuan, bahwa itulah yang mendasarinya. Kalau itu tidak ada masalah. Anda boleh mengatakan Isa disalib, Isa dibunuh, Isa adalah Tuhan. Silakan aja. Anda boleh mengatakan Isa itu Tuhan, Isa itu Theos, dan seterusnya. Silakan aja. Tapi ketika Anda mengatakan Isa itu adalah Allah, disitulah duduk permasalahannya. Perdebatan di luar daripada Indonesia itu hanya mengkaji tentang apa? Tentang sosok Yesus, dia nabi atau dia adalah Tuhan. Ya, itu. Dan yang terjadi di luar sana itu adalah perdebatan secara akademisi, Pak. Bukan seperti sekarang ini. Mereka tidak berdebat via WA, mereka tidak berdebat via forum-forum tidak resmi. Mereka berdebat karena ingin membahas tentang pribadi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Apakah dia Yesus, apakah dia Isa, dan seterusnya. Itu yang mereka kaji. Tapi kalau di negara ini, yang menjadi biang perseteruan, yang menjadi adanya gesekan, itu karena Kristen tampil ke Islam-Islaman. Itu poinnya. Berhenti menggunakan kata Allah, berhenti menggunakan kata Alkitab. Pasti aman. Pasti aman. Dan ketika ada perdebatan, tentu yang kita bahas itu tentang konsep Tuhan saja. Bukan dalam arti kata semuanya kita bahas. Tentang kata Rasul, tentang kata Nabi, tentang kaidah-kaidah syariat. Tidak. Karena kita sudah saling tahu. Ya, kita sudah saling sadar. Ini porsi saya, agama saya ini. Ini porsi saya, ajaran saya ini. Tapi sekarang di Indonesia ini khususnya, kita sudah nyaris tidak bisa membedakan. Ya, nyaris tidak bisa membedakan mana ini yang Kristen, mana ini Islam. Karena kenapa? Kristen sudah menggunakan istilah-istilah Islam di dalam ajaran agama mereka. Itu yang perlu Anda pahami.
Oke lah, menanggapi VN Anda ini, bagaimana ya? Mungkin kalau memang yang Anda katakan memang itulah akarnya, sedangkan saya berpikir bahwa akarnya yang lain, ya mungkin pandangan kita beda. Ya itulah, mungkin saya tahu juga mungkin Anda tidak mau melanjutkan perbincangan. Hanya betul yang Anda bilang, kalau Anda katakan tidak mau ada perdebatan ini, jangan menggunakan kata-kata itu atau jangan ke-Islam-Islaman. Tapi kalau bisa saya juga anjurkan Islam dalam menginformasikan kekristenan. Tolong yang betul. Karena saya lihat dari beberapa hari komen Anda tentang kekristenan itu betul jauh. Saya bisa bilang itu jauh dari pemahaman kami tentang iman kami. Sehingga kelihatan ya memang akhirnya perbincangan itu macam tidak ada titik temunya, karena memang yang informasi yang kamu dapat dengan apa yang saya imani itu jauh. Makanya ya Anda menanyakan, saya menjawab. Kalau Anda menanyakan tentang Kristen, saya menjawab. Demikian juga kalau saya sudah ingin tahu tentang Islam, saya akan tanyakan. Tapi kelihatannya dari beberapa VN Anda ini memang mungkin Anda mau mengatakan ya sudah, itu macam istilahnya kita masing-masing dalam apa istilahnya pandangan kita. Kamu mengatakan akarnya yang itu ya, sedangkan saya melihat akarnya yang lain. Jadi ya memang topik kita mau bicarakan tentang akar masalah pun sudah beda, jadi apa yang mau dilanjutkan? Ya sudah, nanti paling kita hanya membuang waktu untuk saling menjelaskan atau apa. Oke, saya juga pikir Anda macam apa? Bertahan dengan pandangan Anda, saya juga bertahan dengan pandangan saya. Ya, berarti kita closekan di sini saja. Oke, selamat malam. Mungkin saya mau coba kontak-kontak dengan Hiri lah. Oke, selamat malam ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke. Suara Anda jadi kecil. Ya. Anda tidak mau melanjutkan bukan karena dasar pijakan perdebatan ini terjadi, melainkan Anda tidak mau membahas karena Anda sudah mengetahui bahwa Yesus itu mengajarkan Islam, tidak mengajarkan kekristenan, tetapi mengajarkan tentang ajaran Islam. Ya. Nah, kalau Anda tidak menerima pijakan yang menjadi dasar perdebatan antara Islam dan Kristen yang saya beberkan kepada Anda, ya itu artinya Anda memang ingin mencari masalah dengan Islam gitu loh. Andai saja Anda itu mau jujur, maka Anda akan mengatakan bahwa betul Kristen memang sengaja mengambil istilah-istilah di dalam Al-Quran agar umat Islam yang awam itu bisa ya diinjilin, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu kalau Anda mau jujur. Tapi karena Anda sudah melihat fakta, ya, agama Anda senantiasa mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran, maka Anda mencoba untuk menutupi itu dengan mencari permasalahan yang lain. Kalau yang Anda katakan itu perdebatan ini terjadi oleh karena Al-Quran salah menceritakan tentang Kristen. Al-Quran itu tidak pernah menceritakan tentang Kristen. Tidak pernah. Yang Al-Quran ceritakan itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan Nasara itu bukan Kristen. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nasara itu bukan Kristen. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Dan kalau Kristen itu keberatan dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran, buktikan Kristen mana yang mengkritisi Al-Quran
oleh karena Al-Quran salah menceritakan tentang Kristen. Nggak ada. Nggak ada itu orang Kristen yang menggugat Al-Quran karena Al-Quran salah menceritakan tentang Kristen. Yang ada Al-Quran meluruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dibengkokkan, yang dibelokkan, yang disesatkan oleh kaum-kaum terdahulu yang menyebut mereka dengan sebutan Nasara. Itu yang benar. Ya, jadi kita tidak akan pernah menemukan seorang Kristen akan tampil menggugat Quran karena melihat Al-Quran itu menyelewengkan ajaran Kristen. Ada itu. Karena Al-Quran tidak membahas tentang Kristen. Al-Quran membahas tentang kaum Nasara. Itu yang perlu Anda paham. Kemudian, ketika Anda mengatakan, Kristen itu tidak perdebatan itu tidak berasal daripada apa yang Anda katakan tentang kata Nabi, tentang Allah, tentang Rasul, ilahi dan seterusnya. Itu Anda sedang menutupi apa yang menjadi misi daripada ajaran Kristen itu. Gitu loh. Jadi ada pijakan yang mendasar, ada alasan yang kuat. Kenapa kemudian misi daripada mimbar gereja itu senantiasa menggunakan istilah-istilah Islam? Ada alasannya. Bukan tidak beralasan. Oleh karena Kristen menggunakan istilah-istilah itulah kemudian kita sering bersinggungan, kita sering berseteru, kita sering berdebat. Andai saja mulai besok orang Kristen tidak lagi menggunakan kata Allah, tidak lagi menggunakan kata ilahi, tidak lagi menggunakan kata Alkitab, tidak lagi menggunakan Nabi, kata Rasul dan seterusnya, maka tidak akan ada perdebatan. Buat apa coba? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu silakan dengan agamamu, agamaku dengan agamaku. Tapi sayangnya sekarang agamamu seakan-akan mau menyamakan agamamu dengan agamaku, gitu loh. Seakan-akan kamu ingin tampil seperti agamaku. Itu salah. Islam sudah menggariskan, silahkan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Tapi agama lu usil, lu nyebrang. Ya, offside kalian. Ngambil istilah-istilah dari ajaran agama Islam. Belum lagi kata kafir, Anda ambil juga dari Al-Quran. Padahal kata kafir itu mutlak milik Islam, mutlak milik Al-Quran. Dan itu adalah sebuah kata yang ditujukan kepada orang yang tidak mau menerima Islam, orang yang menutup diri terhadap Islam, itu namanya kafir. Tetapi di dalam pengajaran gereja, kafir kemudian diartikan yang tadinya bebal, yang tadinya bodoh, yang tadinya yang tadinya sombong, yang tadinya tolol, diganti semua menjadi kafir, sehingga pemaknaan kata kafir itu menjadi buruk oleh gereja sendiri. Nah, ketika Al-Quran menyebut kata kafir, mereka maknai dengan pemahaman mereka terhadap kafir yang mereka ambil itu. Padahal Al-Quran dengan indah mengatakan orang-orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, maka mereka disebut kafir. Apa kata kafir itu? Artinya adalah menutup diri. Apakah menutup diri itu perkataan yang buruk, perkataan yang jelek? Tidak. Tetapi berubah menjadi orientasinya jelek oleh karena gereja ikut-ikutan menggunakan kata kafir. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi kalau Anda belum mampu untuk menerima itu, paling tidak Anda sudah sadar bahwa Yesus mengajarkan ajaran Islam, tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Ya, dan perseteruan yang terjadi sehingga menyebabkan kita ada gesekan, kita ada perdebatan karena Kristen tidak percaya diri menggunakan istilah-istilah original teks dari kitab mereka yang prinsip, tapi justru mengambil istilah-istilah dari Al-Quran yang prinsip di dalam iman orang Islam. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi wajar kemudian ketika saya berdiskusi dengan pendeta Martinale, kabur, lenyap di telan bumi entah kemana, ya Anda pun mengikuti jejak beliau. Ya saya kira begitu kawan ya. Salam satu Tuhan dari saya.